Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 300 hingga bab 305. Bab 300. Keluarga Honolulu dalam bahaya. Dentang. Retak. Naga bilah angin bertabrakan dengan 4 berkas bilah tajam. Suaranya seperti bom meledak, juga seperti beberapa mobil berkecepatan tinggi yang saling bertabrakan. Sangat memekakkan telinga, sangat mengguncang, dan juga sangat kompleks. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, setajam tiada tara, berterbangan ke segala arah bagaikan bunga yang ditaburkan dari langit. Orang-orang Dongyang di sekitar yang sebelumnya bersorak dan bertepuk tangan untuk Qian Yezhengxiong langsung menderita. Beberapa di antara mereka tewas seketika, seolah-olah ditembaki senapan mesin. Bahkan mereka yang tidak mati pun tidak mampu berdiri dan terus menjerit kesakitan. Apakah petarung Tiongkok sekuat ini? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Qian Yezhengxiong seperti kendi darah, seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia perlahan jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi ketidakrelaan. Biar ku beritahu, nama lainnya adalah Jiang Taichu. Jiang Tian menyesap alkohol dengan ringan, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Seolah-olah ia baru saja membunuh seorang master pedang dewasa seperti menepuk mati seekor semut. Jiang Taichu. Jadi aku mati di tanganmu. Jika begitu, aku menerimanya dengan tulus. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Qian Yezhengxiong. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, kepalanya miring ke samping, lalu ia mati. Cheng Yi, bunuh beberapa orang di halaman itu, kalian bisa pergi sekarang, kata Jiang Tian dengan ringan. Selama mereka dapat memastikan penampilan asli Li Jinzhu dan memutus hubungannya dengan masyarakat bunga sakura, maka ayah dan anak keluarga Chen Qia pada dasarnya tidak akan berada dalam bahaya apapun. Ya, Tuan Jiang. Menekan keterkejutan luar biasa di dalam hatinya, Cheng Yi berdiri dan membunuh satu demi satu orang Dongyang di halaman. Tuan Jiang, usaha keluarga tua ini telah hancur. Dunia begitu luas namun tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjadi murid Tuan Jiang. Cheng Ming menangkupkan kedua tangan dan berkata dengan hormat. Baik, hubungi Ziwei. Kalian berdua bertanggung jawab menjaga laboratorium sani milikku. Mulai sekarang, kalian adalah anggota Aliansi Langit. Mengenai hal ini, Jiang Tian langsung menyetujuinya. Formasi besar Rhododendron tidak berhasil, tetapi kali ini serangan musuh, meskipun tidak menimbulkan kerusakan yang berarti, tetap sangat berbahaya. Adapun ayah dan anak keluarga Cheng, mereka adalah ahli tinju timur laut, memiliki kekuatan dalam dan tubuh besi. Meskipun tidak dapat dianggap berada di puncak, mereka lebih dari cukup untuk menjaga laboratorium sani dan menangkis beberapa pembunuh. Aliansi Langit? Kami benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan Aliansi Langit. Saat Cheng Ming mendengar ini, ia begitu gembira hingga tak bisa menahan diri untuk gemetar. Itu adalah Aliansi Langit, konon hanya Grandmaster tahap kesempurnaan yang dapat bergabung, bahkan pahlawan besar dunia bela diri, Huo Qingtian, juga merupakan anggotanya. Namun hari ini, ia benar-benar bisa bertarung di sisinya. Ingin mencelakai keluarga kami, tetapi entah mengapa, saya sama sekali tidak dapat mengendalikan diri. Itulah juga alasan mengapa aku tidak membunuhmu. Jiang Tian tersenyum tipis. Tiba-tiba, ia merentangkan kelima jarinya dan membuat gerakan mencengkeram ke arah Li Jinzhu. Keluar. Cheat. Dengan lolongan yang sangat tajam dan menyayat, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di wajah Li Jinzhu. Bayangan itu tampak seperti wajah, berkulit hijau dengan taring, bermata satu dengan rambut panjang. Ia membuka mulut dan mengaum sekuat tenaga, sangat ganas, dan meronta seolah tidak rela meninggalkan tubuh Li Jinzhu. Hehe, hantu tingkat jenderal belaka ingin lolos dari tangkapanku. Jiang Tian tertawa dingin sambil mengaktifkan seni kekacauan penciptaan. Boom! Dengan suara keras, jenderal hantu itu dipaksa keluar oleh Jiang Tian dan dibanting ke tanah seperti anjing mati. Seolah menyadari kekuatan Jiang Tian, jenderal hantu itu segera melarikan diri setelah memperlihatkan wujud aslinya. Hehe, masih ingin lari? Bisa lari kemana? Jiang Tian membuka mulutnya dan menarik napas dengan tajam. Lepaskan aku. Jenderal hantu itu meronta sia-sia dan segera hancur menjadi kabut hitam. Kabut itu, di bawah penggunaan seni kekacauan penciptaan oleh Jiang Tian, bagaikan paus yang menelan air laut, tersedot seluruhnya ke dalam mulut Jiang Tian. Apa ini? Mengapa benda ini ada di dalam tubuhku? Li Jinzhu tercengang, wajah cantiknya menjadi pucat pasi.
Namun pada saat yang sama, ia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat ringan dan nyaman. Sensasi tidak berdaya sepenuhnya serta keadaan pusing itu telah menghilang. Seluruh tubuhnya terasa hangat, dan pikirannya seketika menjadi jauh lebih jernih. Jiang Tian melambaikan tangannya dengan santai, memanggil sebuah bilah angin. Rok kecil Li Jinzhu, kemeja putih bersalju, serta pakaian dalam berlubangnya langsung robek dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, wanita cantik itu hanya mengenakan 2 stoking hitam, dada yang penuh, perut yang rata, pinggang ramping, serta paha yang bulat sempurna. Kulitnya yang putih seperti salju sepenuhnya terekspos pada udara yang sedikit dingin. Apa? Dia menginginkanku? Ini terlalu mendadak. Untuk sesaat, hati Li Jinzhu menjadi kacau, bahkan tidak sempat memikirkan apakah ia harus bersikap malu-malu atau tidak. Namun pada detik berikutnya, ia ketakutan setengah mati. Rune biru aneh menutupi seluruh tubuhnya, membentuk gambaran mengerikan dari raksasa hantu bermata satu. Apa ini? Aku tidak pernah ditato. Li Jinzhu hampir pingsan. Ini hanya teknik kecil pencurian tubuh milik jenderal hantu. Jiang Tian melepas mantel panjangnya dan melemparkannya dengan santai kepada Li Jinzhu, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Roh hantu ini belum mencapai tingkat raja hantu. Ia hanya bisa memilih tubuh perawan yin mendalam, lalu saat kamu tidak waspada, ia menggambar rune di tubuhmu menggunakan darah ayam dan cinnabar, menjadikannya sebagai media untuk mencuri tubuhmu dan bersembunyi. Rune ini biasanya tidak akan muncul, tetapi ketika jenderal hantu ditarik keluar, aura hantu akan menyembur keluar, dan sebagian aura itu akan tertinggal di tubuhmu, sehingga terlihat. Li Jinzhu segera mengambil pakaian itu dan membungkus tubuhnya yang putih lembut. Mendengar kata-kata ini, hatinya menjadi semakin ketakutan. Jiang Tian berkata perlahan. Namun jangan khawatir, setelah jenderal hantu terbunuh, aura hantu akan menghilang dan semua rune ini akan lenyap dalam sekejap. Ah, benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Benar saja, setelah beberapa saat, garis-garis biru di lengannya menghilang. Ia berbalik dan melepas pakaiannya, tetapi tidak ada apapun yang tersisa di tubuhnya. Sebenarnya, Li Jinzhu juga bingung dengan kata-kata Jiang Tian, tetapi ia tahu bahwa Jiang Tian telah menyelamatkannya. Karena itu, ia segera berlutut di tanah lagi dan berkata, Tuan Jiang, terima kasih telah membantu saya menyingkirkan jenderal hantu. Mulai sekarang, Anda adalah guru tertinggi saya. Saya akan melayani Anda dengan setia. Li Jinzhu adalah satu-satunya pewaris sah garis cendana. Latar belakangnya sangat kuat, tetapi pada saat ini ia bersikap hormat seperti seorang pelayan wanita. Kamu orang yang cerdas, dan bakatmu juga tidak buruk. Jiang Tian berkata dengan ringan. Jenderal hantu itu telah mengendalikan pikiranmu dengan menempel padamu, dan kamu seperti perwakilannya. Kamu harus mematuhi semua yang ia katakan, dan tentu saja, ia juga memberimu beberapa kemampuan supranatural sederhana. Namun, makhluk jahat yang merasuki tubuhmu pada akhirnya lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Jika bukan karena tubuh perawan yin mendalammu, energi vital dan darahmu sudah lama melemah, energi yangmu tenggelam, dan organ dalammu membusuk hingga mati. Bahkan dengan kondisi fisikmu sekarang, kamu tidak akan hidup sampai usia 30 tahun. Semakin Li Jinzhu mendengarnya, semakin ketakutan ia tiba-tiba hatinya terasa dingin, dan ia kembali berlutut di tanah sambil bersujud. Tuan Jiang, tolong selamatkan garis cendana kami. Jika Tuan Jiang dapat memukul mundur masyarakat bunga sakura, seluruh garis cendana kami akan menghormati Tuan Jiang. Selama bertahun-tahun, masyarakat bunga sakura dan garis cendana bertarung hingga titik darah penghabisan. Pada akhirnya, masyarakat bunga sakura tetap lebih unggul. 10 tahun lalu, Tungun kehilangan banyak ahli dan menderita kekalahan telak. Namun, masyarakat bunga sakura tidak memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan memusnahkan garis cendana serta keluarga Li. Sebaliknya, mereka mengulurkan tangan kepada keluarga Li di Tungun, bahkan menawarkan bantuan kepada garis cendana dan keluarga Li untuk menyerang pihak lain serta memperluas wilayah dan kekuatan mereka. Namun, setelah Tungun setuju untuk tunduk, mereka justru mengirim seorang Master Yin yang agung untuk melakukan ritual penaklukan di aula leluhur keluarga Li. Dan juga pada saat upacara besar sumpah setia itu, orang-orang keluarga Li di Tungun digambari rune pada tubuh mereka serta mengadakan suatu ritual pemujaan dewa. Kini ketika Li Jinzhu mengingatnya, di antara semua patung dewa yang ada, salah satunya persis sama dengan jenderal hantu yang baru saja dibunuh Jiang Tian.
Sejak saat itu, banyak orang dari keluarga Lee seolah kehilangan jiwa mereka, sepenuhnya setia kepada masyarakat bunga sakura, seperti boneka marionet. Dilihat dari situasi ini, bahkan para petinggi keluarga Lee, termasuk kakeknya dan dirinya sendiri, juga berada di bawah kendali hantu-hantu tersebut. Baginya, masyarakat bunga sakura sama menakutkan dan kuatnya seperti iblis. Dengan kekuatannya sendiri, ia sama sekali bukan tandingan mereka. Namun Jiang Tian adalah Grandmaster seni bela diri nomor 1 di seluruh Tiongkok, eksistensi mengerikan yang dapat membunuh 3 teratas papan. Kaisar, bahkan salah satu dari 12 penguasa, Aboluo, bukanlah lawannya. Aku tidak punya waktu sekarang. Setelah festival musim semi, aku akan pergi bersamamu ke Korea Selatan untuk membantumu memutus orang-orang dari masyarakat bunga sakura. Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Jiang, faksi keluarga Li kami di Tungun benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Wajah Li Jinzhu dipenuhi air mata saat ia memohon dan memelas. Li Jinzhu, apa hubungannya hidup dan mati keluarga Li dengan diriku? Jiang Tian tertawa dingin, aku bersedia turun tangan saja sudah cukup baik. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku bergerak secepat mungkin? Ya, Tuan Jiang. Li Jinzhu terkejut dan segera berlutut. Kini reputasi Jiang Taichu telah tersebar luas, nama Tiongkok menggema di seluruh dunia. Ia bagaikan dewa agung yang mengikuti hukum langit dan bumi, bagaimana mungkin ia berani menentangnya? Bagaimana mungkin ia berani menebak pikiran Jiang Tian? Bahan formasi yang dibutuhkan untuk formasi rhododendron besar kurang lebih sudah terkumpul. Aku membutuhkan bahan untuk membangun kembali tubuhku. Kembali ke villa, Jiang Tian menarik King Air dan berkata dengan tulus. Kali ini, aku mungkin harus berkeliling seluruh Asia Tenggara dan menghancurkan Wang Zhongyan serta masyarakat Sinostar. Untuk Jinling, aku hanya bisa menyerahkannya kepadamu. Ini juga merupakan alasan mengapa Jiang Tian tidak berencana segera pergi ke Korea Selatan untuk membereskan masyarakat bunga sakura. Ia perlu merekonstruksi tubuhnya, memperkuat dirinya, dan juga menciptakan formasi rhododendron besar agar tidak terjadi kebakaran di halaman belakang. Ia sama sekali tidak jelas mengenai kekuatan masyarakat bunga sakura, juga tidak memiliki keyakinan 100%. Tahun sudah hampir berakhir, dan konferensi kaligrafi internasional benua bintang, pameran bahan seni serta artefak, semuanya akan segera diselenggarakan. Ia akan pergi untuk melihat apakah bisa menemukan sesuatu yang berguna. Selain itu, di puncak Everest, Jiang Tian telah membunuh banyak tokoh besar dari masyarakat Sinostar. Prinsip Jiang Tian selalu adalah mencabut rumput hingga ke akarnya, tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Dikatakan bahwa pertahanan terbaik adalah serangan. Saat pihak lawan masih lemah, ia harus mengambil inisiatif menyerang sebelum mereka pulih sepenuhnya, menghancurkan masyarakat Sinostar dan membunuh Wang Zhongyan. Bab 301, Planet Berbintang. Jangan khawatir, suamiku, aku akan terus mengawasi. Tidak akan terjadi kesalahan apapun di Jinling. King Air tersenyum lembut, tetapi matanya tetap penuh keteguhan. Di masa lalu, Jiang Tian selalu menjadi orang yang melindunginya, tetapi sekarang tubuh abadinya telah terbangun, ia akhirnya bisa melindungi keluarga Jiang. Baiklah, kalau begitu aku akan berangkat besok. Jiang Tian mengeluarkan pesawat ulang-alik terbang dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada King Air. Ini juga bisa digunakan sebagai artefak terbang dan telah disempurnakan dengan kesadaranmu. Jika kamu ingin mencariku, cukup ikuti jejak indera ilahi yang kutinggalkan di tubuhku dan temukan aku segera. Tubuh fisikku dapat menembus penghalang suara, ditambah pesawat ulang-alik ini, kecepatan terbangku bisa mencapai lebih dari 1000 km per jam. Sekitar 3 jam, aku sudah bisa terbang ke sisimu. Zhao Xueqing tersenyum sambil menyimpan pesawat ulang-alik itu ke dalam cincin penyimpanan. Keesokan harinya, setelah berterima kasih karena tidak mengantarnya dan tidak membawa pengikut apapun, Jiang Tian tiba di Bandara Internasional Jinling dengan King Air menemaninya. Hanya beberapa hari lagi menuju festival musim semi, dan ada banyak wisatawan yang bepergian ke kawasan Asia Tenggara. Untungnya, keluarga Jiang adalah pelanggan VIP Southeastern Airlines. Jika tidak, akan sulit memesan tiket pesawat. Jiang Tian dan King Air minum kopi, menyantap makanan ringan, dan berbincang pelan di terminal VIP. Suasananya sangat tenang, tetapi juga sangat indah. Jiang Tian, kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terkejut memanggilnya. Dari bilik di seberang mereka, seseorang melambaikan tangan kepada Jiang Tian. Yang Wenlun. Jiang Tian mendongak dan sedikit terkejut.
Ia kemudian tersenyum dan mengangguk, lalu bertanya, "Kamu mau pergi ke mana?" Ia melihat beberapa pria dan wanita muda berpakaian setelan bisnis duduk di seberangnya, dengan Yang Wenlun, teman sekelas Jiang Tian saat di universitas, duduk di posisi terdepan. Namun, meskipun mereka satu angkatan, jurusan mereka berbeda. Ia ingat bahwa kampung halaman Yang Wenlun berada di wilayah Zhonghai. Keluarganya memiliki pabrik suku cadang kapal, dengan kekayaan puluhan juta bahkan hingga miliaran. Akademi Rende adalah akademi tingkat 2 yang kebanyakan dihuni oleh anak-anak orang kaya generasi kedua dan pejabat generasi kedua. Sebagian besar dari mereka sombong dan angkuh. Jiang Tian dan Yang Wenlun sama-sama terkenal sebagai playboy kaya, sehingga sulit menghindari konflik dan gesekan. Namun pada saat itu, Yang Wenlun masih jauh di bawah Jiang Tian. Kala itu, grup Raja Obat bernilai miliaran, begitu pula keluarga Jiang pada masa kejayaannya. Saat Jiang Tian masih muda, itu juga masa ketika Zhang Wanqing sedang bekerja keras merintis usaha dan sangat sibuk, sehingga tak terelakkan ia kurang memperhatikan dan merawat Jiang Tian. Jiang Tian memegang banyak uang dan juga dikenal sebagai bos di Jinling. Karena itu, dalam beberapa interaksi mereka, Yang Wenlun selalu berada di pihak yang dirugikan. Sebenarnya, pertikaian mereka dahulu hanyalah dendam kecil, berebut lapangan, berebut perhatian gadis-gadis, tetapi Jiang Tian pernah memberi pukulan yang sangat kejam kepadanya. Yang paling kejam, Jiang Tian bahkan tidur dengan gadis yang sedang dikejar Yang Wenlun dan mengirimkan video di tempat tidur kepadanya. Ia begitu marah hingga hampir meledak, berharap bisa bertarung hidup mati dengan Jiang Tian. Di dalam hati, Jiang Tian sebenarnya merasa agak bersalah terhadap Yang Wenlun. "Ya, aku akan pergi ke benua bintang untuk menandatangani kontrak. Kontrak besar senilai 20 miliar. Yang Wenlun berpakaian seperti pebisnis. Kemejanya putih bersih, lipatan celananya lurus tajam seperti pisau, dan sepatu kulitnya mengilap. Ia berjalan mendekat sambil membawa cangkir kopi, tersenyum dengan bangga. Pada masa itu, Jiang Tian mengandalkan uang keluarganya, bersikap arogan dan menindas orang lain, sampai-sampai Yang Wenlun tidak mampu mengangkat kepala ketika diintimidasi olehnya. Namun sekarang berbeda. Galangan kapal keluarga yang sudah memiliki aset miliaran. Bagaimana Jiang Tian bisa dibandingkan dengannya? 20 miliar? Itu memang kontrak besar. Laba bersihnya sekitar 1 miliar. Kan? Menyadari bahwa ia sedang pamer, Jiang Tian tidak keberatan. Ia tertawa dan memberi isyarat agar Yang Wenlun duduk. 1 miliar? Lelucon apa itu? Ini industri berat, perusahaan padat modal, keuntungannya tentu tidak biasa. Laba setidaknya 3 miliar. Yang Wenlun duduk di seberang Jiang Tian, tersenyum tipis, lalu berkata, "Bagaimana bisnis apotek keluargamu? Sudah menjadi jaringan nasional, mungkin." Apotek. Jiang Tian tertegun sejenak, lalu menyadari. Saat masih kuliah, Jiang Tian sering membuat masalah, dan keluarga Jiang juga merupakan perusahaan terbuka. Karena itu, mereka dengan tegas memerintahkan Jiang Tian dan seluruh anggota keluarga untuk tidak memamerkan latar belakang keluarga Jiang di luar. Akibatnya, meskipun Jiang Tian menghabiskan uang seperti air, ia tidak boleh mengungkap latar belakang keluarganya. Ia hanya mengatakan bahwa keluarganya membuka sebuah apotek besar. Dengan demikian, meskipun keluarga Jiang pernah menimbulkan gejolak besar di pasar modal, selain Liu Yating dan beberapa teman dekat di universitas, hampir tidak ada yang tahu hubungan sebenarnya dengan Jiang Tian. Di mata Yang Wenlun, Jiang Tian hanyalah generasi kedua yang agak kaya, dengan toko obat keluarga bernilai puluhan juta. "Oh, keluarga saya sudah tidak punya apotek lagi, sekarang beralih ke produksi. Sulit bertahan, tidak bisa sampai kelaparan, tidak bisa berkembang terlalu jauh," kata Jiang Tian dengan ringan. "Oh, begitu rupanya." Secercah penghinaan yang nyaris tak terlihat melintas di mata Yang Wenlun. Menurutnya, meskipun telah berkembang beberapa tahun, keluarga Jiang Tian paling hanya memiliki aset ratusan juta. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang di Zhonghai saat ini. Ia tidak terlalu memikirkannya dan bahkan tidak repot menanyakan lebih lanjut. Ia tertawa puas dan terus memamerkan diri, mencibir, "Selain itu, pihak yang menandatangani kontrak dengan kami adalah keluarga Kuo, raja kapal dari benua bintang." "Keluarga Kuo? Keluarga Kuo yang mana? Apakah ada keturunan bernama Kuo Lili?" Jiang Tian berkata dengan heran. "Akhirnya aku melihat ekspresi terkejutmu. Kamu tidak bisa terus berpura-pura lagi, bukan? Jiang Tian, kamu benar-benar tidak berpengetahuan." Yang Wenlun diam-diam sangat senang. Sikap pamernya menjadi semakin percaya diri saat ia tertawa.
Di Nanyang, berapa banyak keluarga Kuo yang masih ada? Hanya satu. Aset yang dikendalikan keluarga Kuo setidaknya 100 miliar dolar AS, mendekati 1 triliun yuan Tiongkok, itu benar-benar kekayaan yang bisa menyaingi sebuah negara. Raja kapal benua bintang, raja hotel, raja properti, semua gelar itu milik patriark keluarga Kuo, Kuo Junfeng. Dapat bekerja sama dengan keluarga Kuo membuatnya merasa sangat bangga. Keluarga Kuo adalah salah satu klan besar Tionghoa yang terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adapun patriark saat ini, Kuo Junfeng, bahkan selalu berada dalam 10 besar daftar orang terkaya dunia versi Fubushi. Dibandingkan dengan keluarga Kuo, klan Nie, orang terkaya di Jinling, hanyalah seperti orang desa yang kasar. Mungkin hanya dengan menggabungkan keluarga Bai, keluarga Tie, dan keluarga Tang barulah mereka bisa menandingi pihak tersebut. Oh! Jiang Tian mengangguk, berpikir bahwa kali ini jika ia pergi ke keluarga Kuo untuk memanen, ia mungkin akan mendapatkan banyak keuntungan. Kamu bahkan tahu tentang Kuo Lili. Saat itu, Yang Wenlun tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah kamu melihatnya di majalah mode? Majalah mode? Dia juga berkecimpung di dunia fashion. Jiang Tian berkata dengan terkejut. Orang desa, orang kaya baru. Pantas saja hidupmu tidak berkembang dan bahkan tidak tahu hal seperti ini. Yang Wenlun diam-diam mengutuk dalam hati. Ia lalu dengan santai menarik sebuah majalah bandara, menunjuk gadis dingin dan anggun di sampulnya, dan berkata, bukankah ceritanya ada di mana-mana? Kuo Lili, nama Inggrisnya Lilian, adalah keturunan langsung dan pewaris pertama keluarga Kuo. Namun, ia tidak mewarisi miliaran kekayaan keluarga, melainkan menjadi model internasional. Ia mendirikan grup fashionnya sendiri dan telah 3 kali tampil di sampul majalah Esquire. Tanpa mempertimbangkan keluarga dan latar belakangnya, hanya grup fashionnya saja sudah bernilai lebih dari 1 miliar dolar era baru. Nada suara Yang Wenlun mengandung sedikit kekaguman dan pemujaan. Oh, begitu rupanya. Jiang Tian mengangguk ringan. Wanita ini ternyata tidak sebodoh yang dibayangkan. Heh. Reaksinya begitu tenang. Kemampuannya berpura-pura keren memang meningkat. Yang Wenlun diam-diam mengutuk dalam hati, lalu berkata, kali ini, Tuan Tua Kuo baru saja sembuh dari penyakit serius. Jadi keluarga Kuo bersiap mengadakan upacara besar untuk mengumumkannya kepada dunia. Aku mendapatkan tiket undangannya. Jadi dia sudah sembuh dari penyakitnya. Kamu punya tiket undangan mereka? Sungguh membuat iri. Jiang Tian tersenyum tipis. Sialan. Kenapa aku tidak merasakan sedikit pun rasa iri darimu? Sebaliknya, justru terasa seperti penghinaan, bukan? Jiang Tian, karena kamu tidak terlalu sukses, kenapa tidak ikut denganku saja? Aku sudah menjadi wakil presiden perusahaan kami. Jika kamu menjadi asistanku, aku akan memberimu gaji 1 juta setahun. Yang Wenlun menyerahkan sebuah kartu nama sambil berkata dengan angkuh. Hemp, bocah kecil, sekarang aku akan membuatmu memahami posisimu. Kamu hanya pantas menjadi asistanku. Kini ia sudah dewasa dan menjadi tulang punggung masyarakat. Tidak seperti saat masih di universitas dulu, ketika mereka bisa saling memukul dengan bebas, sekarang ia hanya bisa mempertahankan sikap rendah hati di permukaan. Jika ia lulus beberapa tahun lebih awal dan bertemu Jiang Tian saat itu, mungkin ia sudah langsung menyerang dan memukulinya. Bagus. Kalau begitu, apakah aku punya kesempatan untuk menghadiri pesta ulang tahun itu? Jiang Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan langsung menyetujuinya. Identitas Wang Zhongyan sangat mulia. Ia adalah murid seorang pertapa tersembunyi. Ia tidak akan mudah menampakkan diri, sehingga tidak mudah menemukannya. Adapun keluarga Kuo, kebetulan merupakan anggota benua bintang dan memiliki hubungan erat dengan Wang Zhongyan. Lebih baik menghadapi keluarga Kuo saja dan membiarkan mereka membuka jalan. Kebetulan, Kuo Lili masih berutang 10 miliar kepadanya. Yang Wenlun tiba-tiba merasa agak canggung. Kepribadian Jiang Tian selalu arogan, ia tidak pernah menyangka Jiang Tian akan benar-benar setuju. Awalnya ia hanya ingin mempermalukannya. Namun sekarang, gaji 1 juta setahun terasa sedikit terlalu tinggi. Seharusnya ia menjadikannya sopir saja, penghinaan total tanpa perlu membayar mahal. Haha, aku hanya bercanda. Sebenarnya, aku selalu sangat mengagumi keluarga Kuo. Nanti bawalah aku ke depan gerbang keluarga Kuo saja, biar aku bisa berfoto dan mengunggahnya ke Weibo untuk pamer. Jiang Tian tertawa. Itu bukan masalah.
Bahkan kalau aku membawamu masuk untuk bertemu Kuo Lili, berfoto dengannya pun tidak masalah. Yang Wenlun menepuk dadanya dan membual dengan bangga. Dia dan aku teman baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mendapatkan undangan? Sambil berkata demikian, ia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangan, memamerkan kekuasaannya. Jiang Tian, lihat. Li Xingyue, kamu masih ingat? Dulu dia adalah gadis tercantik di akademimu, sekarang dia sekretarisku. Bab 302. Master Seni Arcane Qi Ji Xing Chao. Teman lama, kita bertemu lagi. Li Xingyue melangkah dengan sepatu hak tinggi, berjalan santai mendekat, memancarkan aura genit yang kuat, lalu tersenyum kaku saat berbicara. Ia sebenarnya sudah lama melihat Jiang Tian, tetapi merasa kesal. Jika bukan karena sapaan bosnya, ia tidak akan datang menyapanya. Oh, jadi kamu sekarang bekerja di bawah Direktur Yang? Jiang Tian tertawa sambil mengangkat pandangannya ke arah Li Xingyue. Li Xingyue berpakaian sangat indah. Ia mengenakan kemeja sutra putih dengan pita di leher, potongan yang pendek dan pas di pinggang, rok abu-abu muda model lurus, serta sepatu hak tinggi hitam. Rambut panjangnya yang dahulu hitam kini dicat merah tua, membuatnya tampak sangat menawan dan memikat. Ia pandai bernyanyi dan menari, dan merupakan tulang punggung seni di kampus. Pada pesta penyambutan mahasiswa baru tahun itu, tarian perutnya yang anggun dan penuh pesona memukau seluruh hadirin dan langsung membuatnya menjadi kekasih impian semua mahasiswa pria. Saat ini, dibandingkan masa kuliah, ia telah kehilangan sedikit kepolosan dan keremajaannya. Namun, ia tampak lebih anggun dan dewasa, dengan dada penuh, pinggang ramping, dan pinggul bulat, menambah daya tarik menggoda yang memikat. Entah berapa banyak pria yang diam-diam melirik ke arahnya saat itu. Haha, Jiang Tian, bukankah dulu kamu mengejar Li Xingyue? Sekarang Li Xingyue baru saja putus dengan pacarnya. Kita akan bepergian bersama. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Yang Wenlun tertawa dengan rasa superior. Lihat itu, dulu kekasih impian semua orang di kampus kini telah menjadi sekretarisku. Li Xingyue juga bersikap santai. Ia dengan sopan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Jiang Tian, tetapi berkata dengan nada mengejek. Direktur Yang, Anda terlalu meremehkan Tuan Muda Jiang. Dia begitu kaya, kapan dia akan tertarik pada bebek buruk rupa seperti saya? Merasakan tatapan mengejek King Er, Jiang Tian mengabaikan tangan yang terulur itu. Ia mengerutkan kening dan berkata dingin. Berhenti bercanda, aku sudah menikah. Ia menarik tangan King Er dan berdiri, berjalan menuju gerbang, takut Yang Wenlun akan kembali mengucapkan kata-kata menyebalkan dengan mulut besarnya. Dia menghindariku? Melihat itu, hati Li Xingyue tetap tenang, bahkan ia ingin tertawa. Apa gunanya bercanda? Anak orang kaya baru dengan apotek di rumah yang bahkan tidak memahami etika bisnis dasar. Apakah benar ia mengira aku akan menerkamnya? Sekarang ada banyak generasi kedua orang kaya dan pejabat yang mengejarku, dan tidak sedikit yang memiliki aset ratusan juta. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan mereka? Jiang Tian, orang lain hanya bercanda. Jangan terlalu tegang, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Di depan gerbang, King Er mencubit telapak tangan Jiang Tian dan tertawa. Aku bersumpah demi lampu, aku bahkan belum pernah menyentuhnya, kata Jiang Tian dengan nada serius. Baik, baik, aku percaya padamu. Cepat naik pesawat. King Er tersenyum manis sambil mendorongnya ke arah gerbang. Ia khawatir ia akan cemburu dan menjadi sangat gugup. Apakah ini masih Tuan Jiang yang selalu membunuh kemanapun ia pergi? Aku akan segera kembali. Sudah waktunya naik pesawat. Jiang Tian memeluk King Er erat-erat, mengeluarkan boarding pass, lalu melangkah masuk ke lorong keberangkatan. Adapun King Er, ia menatap pesawat yang terbang menembus awan hingga menghilang, kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Di dalam pesawat, kebetulan Jiang Tian dan Li Xingyue duduk berdampingan. Li Xingyue tersenyum, istrimu sangat cantik. Tidak heran kamu begitu memanjakannya. Jiang Tian mengangguk, menatap lurus ke depan. Sekarang tidak ada kucing yang tidak selingkuh. Kamu tidak mau. Li Xingyue mengangkat sehelai rambut yang jatuh di sisi wajahnya dan membelainya, menggoda sambil mendekat ke telinga Jiang Tian dan berbisik. Melihat Jiang Tian tidak tertarik, Li Xingyue mengangkat bahu. Bajingan, berpura-pura apa kamu?
Jangan bilang kamu bahkan tidak ingat saat dulu mati-matian mengejar wanita ini? Di dunia ini, tidak ada pria yang tidak bisa kutaklukkan. Ia adalah wanita kuat di dunia kerja. Ia juga pandai memanfaatkan kelebihan gendernya dan berpikiran terbuka. Ia tidak memiliki kesan baik terhadap Jiang Tian, ia hanya menganggapnya sebagai permainan. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan krim tangan dari tasnya dan dengan hati-hati mengoleskannya pada jari-jarinya yang ramping dan indah. Tiba-tiba, ia berseru, "Aduh, aku kebanyakan memakainya. Ini merek Lanke, sayang kalau terbuang. Biar kuoleskan padamu." Ia meraih tangan besar Jiang Tian, berniat menggoda. "Jangan sentuh aku." Jiang Tian mengerutkan kening. Ia mengaktifkan tekniknya, dan tangannya seketika menjadi panas seperti api. "Aduh!" Li Xingyue berteriak karena sensasi panas itu dan segera menarik tangannya. Ia menatap Jiang Tian dengan kaget dan takut. "Ta, tanganmu sangat panas, kenapa seperti terbakar?" "Berhenti bicara." Jiang Tian benar-benar ingin menempelkan jimat penyegel padanya untuk menutup mulutnya. Lalu, dengan wajah penuh kejijikan, ia memejamkan mata dan mulai mendengkur. "Tertidur. Kamu benar-benar tertidur." Li Xingyue bukan hanya frustrasi, ia bahkan sangat marah. Apakah kepribadian playboy itu benar-benar sudah berubah? Atau sekarang dia lebih menyukai gadis yang sederhana dan anggun? Li Xingyue menjadi curiga. Ia melihat Zhao Sueking tidak mengenakan riasan apapun, menatap langit, namun memancarkan aura spiritual yang sangat memikat, sangat berbeda dari penampilannya saat berdandan. Karena itulah pikiran tersebut muncul di benaknya. Apapun yang dipikirkannya, pada akhirnya ia menenangkan diri dan mulai membolak-balik majalah gosip dengan bosan. Pesawat terbang selama 7 hingga 8 jam dan akhirnya mendarat di Bandara Internasional Benua Bintang. Hong Ye, Su Wenjie, dan para ahli seni bela diri dari selatan 5 pegunungan sudah menunggu Jiang Tian di pintu keluar bandara. Begitu melangkah keluar dari bandara, Jiang Tian segera merasakan kemakmuran dan kejayaan Benua Bintang. Meskipun hanya kota dengan populasi beberapa juta orang, tempat itu dipenuhi gedung-gedung tinggi yang terang benderang, menjaga jalur penting di Selat Malaka, dan sangat ramai. Arus pelancong tidak ada habisnya, dari berbagai warna kulit dan ras. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, Spanyol, Melayu, dan berbagai bahasa lainnya. Banyak pesawat terbang melintas di atas wilayah Benua Bintang. Jiang Tian diam-diam mengangguk. Memang pantas menjadi salah satu dari 4 naga besar Asia, setara dengan Korea Selatan dan Hong Kong. Sekitar tahun 2008, PDB per kapita Benua Bintang sudah mencapai $40.000 AS, jauh melampaui kota-kota tingkat pertama Tiongkok seperti Yanjing, Zhonghai, bahkan Hong Kong. Industri teknologi tinggi, logistik, perkapalan, dan elektronik di Benua Bintang sangat maju. Baru bertahun-tahun kemudian kota-kota besar Tiongkok mulai melampauinya. Saat berjalan keluar bandara bersama Yang Wenlun, Jiang Tian tiba-tiba tertegun. Kesadarannya menyelimuti area sekitar, dan ia langsung merasakan aura kuat yang bahkan lebih padat daripada pada konferensi umum Wufo. Bukan kultivator bela diri, melainkan master seni Arcane. Jiang Tian diam-diam terkejut. Sebuah bandara kecil saja memiliki setidaknya belasan master seni Arcane yang telah memasuki jalan kultivasi, apalagi Benua Bintang sebesar ini. Menurut pembagian seni Arcane yang pernah dijelaskan Tetua Tang, terdapat 4 tingkat: persepsi, inisiasi Dao, Tongsuan, dan tubuh Dao. Berdasarkan kekuatan, tingkat-tingkat ini pada dasarnya sepadan dengan tubuh besi, kekuatan dalam, tahap kesempurnaan, dan tahap ilahi dalam seni bela diri. Dengan kata lain, para penyihir yang telah memasuki jalan kultivasi ini, hampir mampu membantai seorang master seni bela diri dengan mudah. Sejak Jiang Tian kembali, ini adalah pertama kalinya ia bertemu kelompok praktisi seni Arcane yang begitu padat. Hanya sebuah bandara kecil saja sudah ada lebih dari selusin orang. Hal ini karena jalan kultivasi seni Arcane jauh lebih sulit dibandingkan seni bela diri. Tidak hanya membutuhkan harta langit dan bumi, tetapi juga bakat. Karena itu, praktisi seni Arcane jauh lebih langka. Sebagai contoh, Wei Shuofeng menghabiskan seluruh hidupnya namun hanya mencapai tingkat Tongsuan, tetapi sudah mampu menguasai satu wilayah dan mengendalikan setengah kawasan selatan 5 pegunungan. Untuk praktisi seni bela diri, ada setidaknya puluhan orang yang dapat mencapai tahap kesempurnaan. Jika ditambah mereka yang menyembunyikan diri, mungkin jumlahnya lebih dari 100 di dunia bela diri Tiongkok. Namun untuk master seni Arcane tidak ada peringkat semacam itu.
karena jumlah mereka terlalu sedikit sehingga tidak mungkin dibuat peringkat. Yang Jiang Tian ketahui hanyalah bahwa ada beberapa monster tua yang mengawasi dari balik layar. Aku mendengar bahwa orang-orang benua bintang, bahkan seluruh Asia Tenggara, percaya pada Feng Shui, ilmu gaib Laut Selatan, dan memuja berbagai macam master. Benua bintang memang pantas disebut kota seni Arcane. Di dalam hati, Jiang Tian merasa agak tergerak dan penuh emosi. Jika memang demikian, pasti ada banyak praktisi seni Arcane di sini. Perjalanan ini seharusnya tidak sia-sia. Jiang Tian, mau aku antar? Ini mobil kantor perusahaan kami, harganya lebih dari 1 juta. Sekarang aset perusahaanku sudah lebih dari 10 miliar yuan. Mobil ini bahkan tidak lagi pantas dengan statusku. Di pintu masuk bandara, Yang Wenlun tersenyum bangga sambil menunjuk Lexus yang datang menjemputnya. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Jiang Tian tertawa. Jiang Tian, tetap hubungi aku. Besok keluarga Kuo akan mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu kamu bisa datang ke hotel mencariku. Dalam hatinya, Yang Wenlun sangat puas. Haha, sepertinya kamu benar-benar menyedihkan. Bahkan ingin naik taksi? Ia hanya pamer, mana mungkin ia benar-benar mengantar Jiang Tian? Ia menjabat tangan Jiang Tian, lalu tanpa menoleh lagi masuk ke dalam Lexus. Sampai jumpa, Jiang Tian. Li Xingyue mencibir tipis tanpa terlihat, lalu tersenyum manis dan ikut masuk ke mobil. Melihat mereka telah pergi jauh, Bentley abu-abu perak milik Hong Ye dan Su Wenjie meluncur perlahan mendekat. Tuan Jiang. Keduanya turun dari mobil dan membungkuk hormat kepada Jiang Tian, lalu membantunya membukakan pintu. Kalian sudah bekerja keras. Jiang Tian menepuk bahu mereka berdua sebelum naik ke dalam mobil. Saat Jiang Tian menarik kembali kesadarannya, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, tetapi mereka mengira itu hanya hembusan angin sejuk. Namun, seorang lelaki tua menoleh ke arah Jiang Tian pergi dan mengerutkan kening. Aneh, kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dan sepatu kain tua bersol lembut. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Kakek, Anda adalah Master Feng Shui nomor 1. Siapa yang berani mengawasi Anda? Di sampingnya, seorang gadis muda mengenakan jubah berwarna aprikot, membawa pedang kayu persik di punggungnya, dan beberapa jimat tergantung di bahunya, tertawa sambil berkata demikian. Ia baru berusia 15 atau 16 tahun, tampak imut dan polos. Penampilan aneh seperti ini mungkin akan terlihat sangat mencolok di Tiongkok, tetapi di benua bintang, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Itu benar, lelaki tua itu mengangguk dengan bangga. Ia adalah Master Feng Shui Hong Kong, Su Mozhai, dan statusnya di Hong Kong sangat tinggi. Bahkan Li Chaoren serta 4 klan besar lainnya harus mengandalkannya untuk berhubungan dengan otoritas wilayah khusus. Kali ini, saat mengikuti pertemuan besar teknik Nanyang, kita harus menunjukkan kekuatan keluarga Su dari sekte jimat kita. Lelaki tua itu tertawa dengan penuh kebanggaan. Bab 303. Permintaan dari Saudari Hilton. Benar sekali, kakek. Wang Zhongyan, Yao Xingchen, dan yang lainnya telah mengendalikan dunia seni Arcane Asia Tenggara terlalu lama. Kita harus membuat mereka melihat teknik tertinggi Hong Kong kita. Hancurkan mereka sampai gigi mereka berserakan di tanah. Gadis itu mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Wang Zhongyan memang memiliki kemampuan sejati. Ia adalah Grandmaster seni bela diri dari masa Republik dan telah menyerap teknik Nanyang hingga menyatu dengannya. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengolah sihir dan bela diri sekaligus. Saat menyebut Wang Zhongyan, secercah keseriusan muncul di wajah Su Mozhai, tetapi setelah itu ia tertawa meremehkan. Namun untuk Yao Xingchen, hehe. Posisinya sebagai Master nomor 1 Sekte Jimat Selatan sudah hampir berakhir. Kakek, maksud Anda selain Wang Zhongyan, masih ada ahli lain di dunia ini yang mengolah sihir dan bela diri sekaligus? Tanya gadis berjubah tahu itu dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Tiongkok adalah sumber sejati seni Arcane. Baik sekte danding ortodoks, sekte jimat, teknik jari misterius, sekte sungai, teknik gu, tinju penahan jiwa, maupun jalan sesat memelihara hantu, semuanya pernah berkembang pesat di masa lalu. Hanya saja, 4 gerakan besar dalam sejarah serta bencana yang menyusul setelahnya telah memberikan pukulan yang menghancurkan pada dunia seni Arcane. Ekspresi kagum muncul di wajahnya, lalu ia melanjutkan. Namun dalam sejarah, Ye Tianren dan beberapa praktisi seni bela diri tahap setengah dewa lainnya adalah jenius mistik yang mengolah sihir dan bela diri secara ganda. Saat Wang Zhongyan begitu perkasa dahulu,
ia hanyalah lawan yang dikalahkan oleh Ye Tianren. Apakah mereka masih hidup? Gadis berjubah tahu itu bertanya penasaran. Mereka sudah lama mengasingkan diri. Sulit mengatakan apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Lelaki tua itu menghela napas. Kakek, Anda berbicara tentang sejarah. Tadi Anda mengatakan dunia saat ini, bukan? Saya juga bertanya tentang masa sekarang. Gadis berjubah tahu itu cemberut dan berkata dengan tidak puas. Baiklah, baiklah. Kakek akan memberitahumu. Masih ada satu orang lagi yang mengolah sihir dan bela diri sekaligus di zaman modern. Raut kasih sayang muncul di wajah Su Mozhai saat ia mengelus kepala gadis itu. Kemudian, ekspresinya berubah sangat serius, dan ia berkata perlahan hampir kata demi kata. Jenius mutlak yang menghancurkan faksi selatan nomor 1 dunia seni Arcane, Jiang Taichu. Hotel Hilton. Bentley abu-abu perak melaju masuk saat Jiang Tian memasuki sebuah suite presiden. Tuan Jiang telah tiba. Begitu melihat Jiang Tian masuk, semua orang dari faksi selatan dunia Feng Shui dan seni Arcane berdiri dan bertepuk tangan. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, seolah-olah para karyawan tingkat bawah menyambut pimpinan yang datang untuk inspeksi. Semuanya, silakan duduk. Jiang Tian duduk lalu berkata sambil tersenyum. Sudah 2 atau 3 bulan mengumpulkan bahan, kalian semua telah bekerja keras. Kini Jiang Tian memiliki kesan yang lebih baik terhadap para kultivator bela diri dan penyihir ini, dan menjadi lebih mudah baginya untuk memanfaatkan mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan dengannya, mereka semua setia dan bekerja tanpa lelah. Mereka telah mengumpulkan banyak bahan formasi langka. Terutama kabar bahwa Huo Qingtian dan 2 orang lainnya telah menemukan bunga nimfa. Tidak berat, tidak berat. Semua orang sangat terdorong oleh kata-kata Jiang Tian dan merasa darah mereka mendidih. Dapat dikatakan bahwa kekaguman mereka terhadap Jiang Tian kembali meningkat 1 tingkat. Dalam pertempuran di Gunung MT. Melihat seluruh dunia, berapa banyak yang bisa dibandingkan dengan Jiang Taichu? Dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Jiang benar-benar merupakan berkah yang diperoleh dari beberapa kehidupan kultivasi. Saat ini, sebutan, anjing penjaga Taichu, justru hampir menjadi gelar kehormatan. Tuan Jiang, besok Hotel 1000 Tahun akan mengadakan lelang artefak dan bahan-bahannya. Ini katalognya. Hong Ye berkata dengan hormat sambil menyerahkan sebuah buku direktori berpenjilidan indah. Baik. Jiang Tian membacanya dengan santai. Namun sebenarnya, ia tidak terlalu berharap banyak. Artefak sejati biasanya diperlakukan sebagai pusaka oleh kekuatan besar dan para ahli, dan tidak akan pernah dilelang. Kedatangannya kali ini, mengikuti lelang hanyalah tujuan sekunder. Yang lebih penting adalah merebut sesuatu dari masyarakat Sinostar. Bagaimanapun, hal itu sudah pasti akan terjadi. Cepat atau lambat akan ada pertarungan. Jadi lebih baik ia bergerak terlebih dahulu dan merebut keuntungan. Jika mereka tidak tunduk, mereka akan dimusnahkan. Jika tidak ada yang tersisa, maka selesai. Jika mereka tunduk dengan setia, mereka mungkin masih diberi kehidupan yang menyedihkan. Benar saja, yang ada hanyalah beberapa tasbih cendana tua, cambuk ekor kuda, rui giok, relik tulang biksu agung, dan sejenisnya. Benda-benda itu mungkin memiliki sedikit kekuatan gaib, tetapi jelas bukan artefak tingkat atas. Apakah ada fragmen di sini? Hati Jiang Tian tergerak. Fragmen ini memiliki gaya dan bahasa yang sama dengan yang pernah ia lihat pada kakek. Bahkan terdapat bagian tepi kecil dengan bekas gigitan yang saling bertaut. Fragmen tanpa nama, terbuat dari kulit binatang. Usia tidak diketahui, penulis tidak diketahui. Namun terdapat sedikit fluktuasi mana. Harga awal lelang, $3 juta era baru. $3 juta era baru, berdasarkan nilai tukar, sekitar 12 juta RMB, jumlah yang sama sekali bukan apa-apa bagi Jiang Tian. Besok aku akan pergi bersamamu. Jiang Tian tersenyum tipis sambil memberi instruksi. Tuan Jiang, saya punya satu permintaan lancang lagi. Hong Ye tersenyum. Silakan bicara. Setelah kami pindah ke hotel ini, kami berkenalan dengan saudari Hilton yang bertanggung jawab atas bisnis di benua bintang. Selama periode ini, mereka telah 3 kali menjadi sasaran pembunuhan. Ketika mereka mendengar bahwa mana Tuan Jiang sangat kuat, mereka ingin memohon bantuan Anda. Hong Ye menangkupkan tangan dan membungkuk. Aku tidak peduli. Jiang Tian menggeleng ringan. Ini. Hong Ye tampak canggung. Hong Ye, kamu tidak mengerti. Jiang Tian menghela napas dan berkata dengan tulus. Pertarungan seni Arcane sangat berbahaya,
dan kamu bahkan tidak tahu siapa dalang di baliknya, tetapi berani melawannya, apakah kamu punya peluang menang? Bagaimana jika pihak lain adalah Wang Zhongyan? Ya, Tuan Jiang memberi pelajaran yang sangat baik. Hong Ye segera membungkuk lagi. Selain itu, aku sudah mengingatkanmu untuk bertindak rendah hati. Kalian datang ke benua bintang untuk mengumpulkan artefak magis, bukan untuk memicu perselisihan. Jiang Tian berkata. Bahkan jika ingin memulai konflik, kalian harus benar-benar siap. Jika tidak bertindak, tidak apa-apa. Tetapi jika bertindak, kalian harus mencabut rumput hingga ke akarnya dan tidak menyisakan satu pun. Aku bahkan belum datang beberapa hari sebelumnya. Jika benua bintang bersatu menekan kalian, apakah kalian akan menjadi lawan mereka? Ya, hamba kecil ini mengerti. Semakin Hong Ye memikirkannya, semakin takut ia wajahnya pucat pasi dan keringat dingin mengucur deras. Ingat, kamu bisa memilih untuk membunuh semua dalam radius 10.000 li, mencabut akar masalah di masa depan, atau menyembunyikan kekuatanmu dan menampilkan diri dengan sikap bersahabat kepada orang lain. Setelah mengatakan itu, Jiang Tian berjalan masuk ke kamarnya sendiri, dan semua orang pun bubar. Menjelang dini hari, Jiang Tian sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Sus, sus, sus. Suara ketukan terdengar dari pintu. Jiang Tian menyapu area itu dengan kesadarannya dan melihat sepasang gadis muda berambut pirang dan bermata biru berdiri di luar. Mereka pasti saudari Hilton yang legendaris. Jiang Tian tersenyum pahit dan bangkit untuk membuka pintu. Tuan Jiang, senang bertemu dengan Anda. Ketika Jiang Tian membuka pintu, ia melihat Paris Hilton mengenakan gaun malam emas bertabur berlian. Apakah Anda Hilton Paris? Tanya Jiang Tian sambil berjabat tangan dengannya dan mengamatinya. Ia bertubuh tinggi, dengan tinggi badan sekitar 1,75 meter. Dengan sepatu hak kristal, ia tampak seperti ratu yang menjulang. Lekuk tubuhnya indah, terutama gaun malam berpotongan rendah yang memperlihatkan sedikit belahan dada putih, sangat memikat. Tak kusangka Tuan Jiang mengetahui namaku. Saya benar-benar merasa terhormat. Paris Hilton tersenyum menggoda dan berkata dengan suara merdu. Ia sangat cantik dan memikat. Mata indahnya seperti batu permata biru yang berkilau, wajahnya berlekuk tegas, dan bibirnya penuh dengan pesona eksotis. Di belakangnya, adiknya, berpakaian seperti mahasiswi dengan celana pendek jeans dan sepatu kanvas, memandang Jiang Tian dengan ekspresi campuran rasa penasaran dan ketakutan. Hehe, aku pernah mendengar tentangmu. Jiang Tian terkekeh sambil menyingkir untuk mempersilakan mereka masuk. Pai Ruisi adalah kakak perempuan. Ia terkenal di seluruh dunia karena kekayaan finansialnya yang besar, gaya hidup mewah, serta kecantikannya yang seksi. Selain statusnya sebagai pewaris sah keluarga Hilton, ia juga memiliki identitas sebagai model, penyanyi, bintang film, dan berbagai profesi serupa. Tak terhitung artikel serta rumor tentang dirinya dengan para bintang pria maupun para wanita kaya. Ia kerap menduduki tajuk utama berbagai media besar. Bagaimana Anda tahu itu saya? Setelah Jiang Tian duduk, ia tersenyum dan memberi isyarat agar mereka berdua duduk. Hehe, orang yang bisa disambut secara pribadi oleh Hong Ye. Di seluruh Tiongkok berapa banyak yang ada? Pai Ruisi Sirdun duduk di sofa kulit di seberang Jiang Tian. Sebenarnya, ia menguasai 7 atau 8 bahasa asing, sehingga tidak memerlukan penerjemah dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Anda ingin aku bertarung untukmu, bukan? Aku benar-benar tidak punya waktu. Jiang Tian langsung berbicara terus terang. Sebenarnya, ia sudah lama mendengar tentang saudari Hilton. Keluarga Hilton adalah keluarga yang sangat kuno di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1919, dalam waktu kurang dari 90 tahun mereka berkembang dari sebuah restoran menjadi jaringan hotel di lebih dari 100 kota besar di 5 benua, menjadi salah satu kelompok hotel terbesar di dunia. Selain itu, keluarga Hilton juga termasuk dalam 10 taipan teratas di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, Jiang Tian pernah melihat saudari Hilton sekali dalam kehidupan sebelumnya. Tahun itu adalah 2008, saat cabang Hotel Hilton di Jinling dibuka, dan keluarga Jiang juga diundang menghadiri acara tersebut. Hanya saja pada waktu itu, kedua gadis itu setinggi putri kerajaan. Jiang Tian sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekati mereka. Ya, Jiang Tian saat itu memang terlalu jauh dari mereka. Kedua wanita itu adalah figur terkenal kelas dunia, mampu membuat banyak pria tergila-gila. Pada waktu itu, bukan hanya Jiang Tian yang memandang mereka dengan kagum,
Bahkan para pemuda berbakat seperti Nie Mingyuan dan Xia Miao pun merasa seperti orang desa yang baru pertama kali bertemu seorang nona bangsawan. Namun dalam kehidupan ini, setelah Jiang Tian kembali dan mengalami berbagai pasang surut dunia, ia tidak lagi memandang hal-hal seperti itu dengan cara yang sama. Seorang kecantikan terkenal dunia, apa hubungannya dengannya? Bahkan jika ia adalah putri kerajaan, apa yang perlu ditakuti? Jika Tuan Jiang dapat membantu kami menyingkirkan musuh tersembunyi ini, saya bisa memberi Anda 100 juta dolar. Pai Rui Sisierdun duduk di sofa seperti anak kucing liar yang memikat, menyilangkan kakinya dan memperlihatkan kaki panjangnya yang putih mulus. Jari-jari kakinya yang mungil di dalam sepatu hak kristal bergerak tanpa sadar, tampak sangat menggoda. Berapapun imbalan yang kamu berikan, aku benar-benar tidak punya waktu. Jiang Tian menggeleng. 100 juta dolar setara dengan sekitar 700 juta yuan Tiongkok. Tetapi bagi Jiang Tian jumlah itu sama sekali tidak berarti. Pai Rui Sisierdun sedikit tertegun, dan kemarahan samar muncul di wajahnya. Ini benar-benar pertama kalinya ia bertemu seorang pria Tiongkok yang begitu sombong. Bab 304. Pertemuan kembali dengan fragmen. Ia tidak tahu apakah harus memarahi Jiang Tian atau memperkeruh suasana, tetapi adiknya, Zhenni, membuka mulut dan berkata dengan nada memelas. Tuan Jiang, tolong bantu kami. 10 malam yang lalu, ratusan ular berbisa tiba-tiba muncul begitu saja di kamar saya dan menggigit saya. Bahkan ular-ular itu termasuk jenis yang sangat mematikan seperti krait belang dan kobra. Saya harus menerima banyak serum darah agar bisa tetap hidup. Ia memperlihatkan banyak bekas luka di pergelangan tangan dan pahanya kepada Jiang Tian, lalu berkata sambil gemetar dan masih diliputi ketakutan. Selain itu, sangat aneh. Meskipun para pengawal saya menembak ular-ular itu dengan pistol dan memotongnya, mereka masih bisa sembuh secara ajaib. Itu terlalu menakutkan. Saya tidak bisa tidur sekarang, sudah 3 hari berturut-turut saya tidak tidur. Menangis apa kamu? Tidak berguna. Semangat keluarga Hilton tidak pernah takut pada apapun. Jika kamu terus menangis seperti ini, jangan ikut keluar bersamaku lagi. Sampah, kembali saja ke Universitas Pennsylvania dan jadi kutu buku. Pai Ruisi membentak sambil menatap tajam adiknya. Sangat memalukan. Ta, tapi, aku benar-benar takut. Zhenni sebenarnya sudah sangat ketakutan sejak awal. Setelah dimarahi kakaknya, ia semakin merasa sedih. Matanya memerah, dipenuhi air mata, dan kepalanya tertunduk rendah seolah-olah akan menangis kapan saja. Pada saat ini, Jiang Tian tiba-tiba teringat pemandangan King Er yang tak berdaya menangis ketika ditindas. Hatinya pun tidak bisa menahan diri untuk melunak. Jangan menangis. Ini ada beberapa jimat, ambillah. Jiang Tian tidak punya pilihan selain mengeluarkan 6 lembar jimat dan membaginya menjadi 3 bagian. Ketika tidur, tempelkan di kepala tempat tidur, maka kamu akan baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Jiang. Anda orang yang sangat baik. Zhenni langsung berubah dari menangis menjadi tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan gembira. Tuan Jiang, berapa yang Anda inginkan? Keluarga Hilton kami selalu membalas kebaikan, kami pasti akan membayar Anda. Pai Ruisi menatap jimat itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya sambil tersenyum manis. Tidak perlu, cepat pergi. Aku perlu beristirahat. Besok aku masih ada urusan, kata Jiang Tian dengan ringan. Dia sangat aneh, tidak rendah hati dan tidak ramah seperti orang Tiongkok lainnya. Sangat arogan, tetapi juga tidak menginginkan uang. Pai Ruisi tiba-tiba merasa Jiang Tian sangat misterius, penuh dengan keinginan untuk menyelidikinya lebih jauh. Namun karena Jiang Tian sudah memerintahkan mereka pergi, mereka hanya bisa berdiri dan pamit. Saat saudari Hilton mencapai pintu, Jiang Tian yang sudah duduk bersila di atas tempat tidur tiba-tiba bertanya. Biar kutanya, menurut kalian siapa dalang di balik semua ini? Kuo Lili dari keluarga Kuo di benua bintang. Pai Rui Sisierdun menjawab hampir tanpa ragu. Siapa yang diuntungkan, dialah pelaku utamanya. Mata Pai Rui Sisierdun berkilat dengan kecerdasan dan keyakinan. Ia tertawa dingin dan berkata, Grup Hilton kami saat ini sedang menawar sebuah hotel tua milik grup hotel 1000 tahun dari keluarga Kuo Nanyang. Kedua pihak adalah pesaing. Oh, keluarga Kuo Nanyang. Jiang Tian mengangguk. Selain kepentingan bisnis, mungkin ada alasan lain juga. Kuo Lili juga berasal dari dunia fashion, dan mereka telah beberapa kali berinteraksi sebelumnya. Dari segi kekayaan, keluarga Kuo Nanyang memang tidak sebanding dengan keluarga Hilton kami, tetapi mereka memiliki banyak orang dengan kemampuan aneh di bawah kendali mereka,
seperti pahlawan super dan manusia berkekuatan khusus dalam kartun. Mereka bukan orang yang bisa ditangani oleh FBI. Pai Ruisi menghela napas tanpa daya. Kami berencana menarik diri dari benua bintang setelah transaksi ini selesai. Setidaknya, anggota keluarga Hilton tidak akan kembali ke sini lagi. Tempat ini seperti neraka, iblis ada di mana-mana. Gumamnya dengan campuran kebencian dan ketakutan. Kelopak mata Jiang Tian sedikit bergerak, lalu ia berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku akan membantu kalian menyingkirkan keluarga Kuo. Dalam 3 hari, keluarga Kuo akan sepenuhnya disingkirkan dari benua bintang. Karena ia memang berniat menyingkirkan keluarga Kuo Nanyang, sekalian saja ia memberi mereka bantuan dan membuat mereka berutang budi. Tuan Jiang, apa yang Anda katakan? Pai Ruisi Sierdun begitu terkejut hingga hampir tidak percaya. Itu adalah keluarga Kuo Nanyang, bahkan ayahnya sendiri harus bersikap sangat hati-hati terhadap mereka dan tidak berani memprovokasi sembarangan. Keluar. Jiang Tian terlalu malas menjelaskan. Ia langsung melambaikan tangan dan mengusir kedua gadis itu keluar. Keesokan harinya pukul 8, Jiang Tian selesai sarapan. Didampingi Hong Ye, Su Wenjie, Tao Fang, dan para master seni arcane dari faksi selatan lainnya, ia bergegas ke Hotel 1000 Tahun untuk mengikuti lelang artefak. Begitu memasuki lokasi lelang, Jiang Tian kembali bertemu dengan Yang Wenlun dan rombongannya. Jiang Tian, kenapa kamu ada di sini? Wajah Yang Wenlun dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin Jiang Tian memiliki kualifikasi untuk mengikuti lelang tingkat setinggi ini? Oh, datang melihat-lihat bersama beberapa teman dari dunia Feng Shui dan ilmu gaib. Bagaimana denganmu? Jiang Tian bertanya sambil tersenyum ringan. Yang Wenlun melirik lelaki tua di belakang Jiang Tian dan berpikir, mungkinkah Jiang Tian telah mempelajari seni arcane dan menjadi murid mereka? Bukankah ini perayaan ulang tahun Tuan Tua Kuo? Aku sengaja ingin membeli beberapa artefak dan semacamnya sebagai hadiah ucapan selamat untuknya. Yang Wenlun tampak sangat bangga. Dengan ekspresi, aku bisa menghadiri pesta ulang tahun. Betapa hebatnya aku. Oh, nanti ingat bawa aku untuk membuka wawasan, ya? Jiang Tian tertawa. Ah. Oh. Yang Wenlun mengangguk dengan canggung. Mana mungkin aku membawa orang miskin sepertimu? Kamu ingin aku mengajakmu ke sana hanya untuk mempermalukan diri sendiri? Aku hanya bercanda, tapi kamu malah menganggapnya serius. Direktur Yang, kenapa Anda memancingnya tanpa alasan? Sekarang dia menempel pada Anda seperti kotoran anjing, tidak bisa dilepaskan, kan? Setelah Yang Wenlun duduk, Li Xingyue mendekat dan berbisik di telinganya, penuh ejekan dan penghinaan. Aku juga tidak menyangka. Yang Wenlun pun tak berdaya. Aku hanya ingin pamer. Siapa sangka dia malah menempel begitu saja. Sementara mereka berbicara, lelang sudah dimulai. Di bawah kepiawaian lidah juru lelang, emosi semua orang terangkat, saling bersaing dan berebut. Suasananya sangat panas dan eksplosif. Lelang menggunakan bahasa Melayu, tetapi setiap peserta memiliki perangkat terjemahan simultan dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Jepang. Rasanya seperti menghadiri sebuah konferensi internasional. Hati Jiang Tian tetap tenang, bahkan ia hampir ingin tertawa. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% barang yang dijual hanyalah barang antik biasa, tetapi dengan label artefak, harganya bisa melambung hingga angka fantastis. Di tengah acara, Yang Wenlun akhirnya bergerak. Ia menghabiskan $1 juta era baru untuk menawar sebuah cincin ibu jari giok dari dinasti Qing. Bos sungguh perkasa dan dominan. Li Xingyue bertepuk tangan sambil bersorak. Hehe, apa ini? Hanya hadiah kecil. Kakek Kuo mungkin bahkan tidak akan meliriknya. Tidak peduli seberapa bagus, aku tetap akan membelinya. Wajah Yang Wenlun dipenuhi kesombongan. Ia bahkan tidak lupa melirik Jiang Tian di sampingnya untuk pamer. Selama bertahun-tahun, ia pernah ditekan Jiang Tian hingga tak bisa mengangkat kepala. Namun sekarang, dialah yang menghabiskan uang paling banyak. Sedangkan kamu, Jiang Tian, hanyalah pengikut dengan beberapa kenalan dari dunia seni arcane. Ia bahkan menarik Jiang Tian sambil tertawa. Jiang Tian, kenapa kamu tidak menawar? Ini barang asli, kesempatan langka. Aku mau menawar apa kalau tidak ada barang bagus? Jiang Tian tertawa. Cincin giok yang kamu beli itu bukan artefak, hanya barang antik. Lagi pula, periodenya juga tidak tepat, bukan dari dinasti Qing, melainkan dari masa Republik. Apa yang kamu tahu? Orang desa. Berapa banyak uang yang kamu punya? Pernah melihat artefak dan barang antik sebelumnya?
Yang Wenlun begitu marah hingga hidungnya hampir miring, tidak bisa lagi mempertahankan sikap tenangnya. Terutama ketika Jiang Tian mengatakan bahwa barang antiknya palsu, ia benar-benar tidak tahan lagi. Ini untuk kakek Kuo. Jika kabar ini menyebar, bukankah aku akan kehilangan muka? Bukankah reputasiku akan hancur? Baik, baik, baik. Aku memang tidak mengerti. Kamu saja yang beli apapun dengan uangmu. Jiang Tian tertawa dan malas berdebat dengannya. Namun Yang Wenlun belum selesai. Ia berkata dengan nada sinis. Jiang Tian, lupakan saja. Di mataku kamu hanyalah sampah yang tidak tahu apa-apa. Kamu tahu seperti apa artefak dan barang antik itu? Tempat ini sudah dinilai oleh para master. Kalau tidak mengerti, jangan bicara sembarangan dan mempermalukan diri sendiri. Berani tidak hormat kepada Tuan Jiang, kamu ingin mati. Di sampingnya, Su Wenjie tampak marah dan membentak. Ah, sudahlah. Dia alumni satu universitas denganku. Jiang Tian tertawa dan menahan kerumunan yang sudah murka. Ia tahu Yang Wenlun menyimpan dendam terhadapnya, dan dapat memahami amarah yang telah dipendam bertahun-tahun, jadi ia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kalian mau apa? Ini hotel milik keluarga Kuo, dan aku tamu kehormatan mereka. Yang Wenlun menyingsingkan lengan baju seolah siap bertarung, lalu berkata dengan angkuh. Ayo, kita berkelahi. Kalau punya nyali, pukul aku. Aku takut para pengawal akan memukulmu sampai mati lalu melemparmu keluar. Hong Ye, Su Wenjie, Tao Fangxi, dan para master seni arcane faksi selatan lainnya begitu marah hingga hampir meledak di tempat. Namun karena Jiang Tian tidak mengatakan apa-apa, tidak seorang pun berani bergerak. Heh, kalian tidak berani lagi, kan? Pasti takut. Jiang Tian, kamu sok hebat apa? Ini bukan Jinling, ini benua bintang, keluarga Kuo yang berkuasa. Jiang Tian, aku tidak lagi menganggapmu teman sekolah. Tunggu saja, setelah lelang selesai, aku pasti akan menghajarmu. Yang Wenlun akhirnya merasa puas. Jika bukan karena lelang masih berlangsung, mungkin ia sudah langsung memukul Jiang Tian. Lelang terus berlanjut. Akhirnya tiba pada fragmen reruntuhan abadi. Setelah juru lelang memberikan beberapa penjelasan, semua orang mulai mengangkat papan tawaran. 4 juta dolar era baru. Seorang orang kaya mengangkat papan dan berkata, 5 juta. Jiang Tian langsung menaikkan harga 1 juta dan mengangkat papan. Kamu bercanda? Mampu membayarnya. Di sampingnya, Yang Wenlun memandang Jiang Tian dengan aneh, hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. 5 juta dolar era baru setara dengan sekitar 20 juta yuan Tiongkok. Apakah keluarga Jiang Tian benar-benar memiliki uang sebanyak itu? Tuan, bisakah Anda memverifikasi kartu bank Anda? Bahkan juru lelang memandang Jiang Tian dengan tidak percaya. Setelah Jiang Tian mengolah seni kekacauan penciptaan, kulitnya seputih giok dan ia tampak seperti pemuda awal 20-an. Untuk seseorang semuda itu, bahkan jika ia berasal dari keluarga kaya, 20 juta bukanlah jumlah kecil. Seorang staf segera berjalan maju membawa mesin pos nirkabel dan mempersilakan Jiang Tian memasukkan kata sandi. Jiang Tian mengeluarkan sebuah kartu bank. Kartu itu tampak biasa saja, bukan kartu hitam berlian atau kartu emas, hanya kartu tabungan biasa. Namun ketika Jiang Tian memasukkan kata sandi, juru lelang hampir jatuh karena terkejut. 1 miliar yuan Tiongkok, deretan angka nol yang panjang itu seolah tak ada habisnya, sungguh mengejutkan. Ia menatap Jiang Tian dengan syok, lalu mengangguk. Bab 305, ternyata dia putra mahkota klan Jiang. Yang mengejutkan Jiang Tian, tidak ada seorang pun yang menawar melawannya. Setelah juru lelang memanggil 3 kali, palu akhirnya diketukkan. Tuan, barang lelang ini menjadi milik Anda. Staf memindahkan dana, lalu menyerahkan fragmen tersebut. Dengan begitu saja, fragmen reruntuhan abadi itu dengan mudah masuk ke tangan Jiang Tian. Dia benar-benar mampu membayarnya? Latar belakangnya apa? Ini terlalu boros. Wajah Li Xingyue juga dipenuhi ketidakpercayaan. Tatapannya terhadap Jiang Tian sudah berubah total dibanding sebelumnya. Biasanya, ketika ia membeli tas Louis Vuitton, ia harus menggertakkan gigi demi mengeluarkan puluhan ribu yuan, seolah seorang jenderal yang kalah perang harus mengumpulkan seluruh keberanian untuk bertahan. Namun Jiang Tian bahkan tidak berkedip saat membeli selembar peta rusak asal-usulnya tidak jelas seharga 20 juta yuan Tiongkok. Sial, dia sekaya itu. Yang Wenlun juga tercengang, tidak tahu latar belakang Jiang Tian sebenarnya. Xingyue, cepat hubungi teman-temanmu di Jinling.
Bantu aku menyelidiki apa yang terjadi pada Jiang Tian. Mungkin dia hanya perwakilan dari kalangan praktisi seni arcane, kata Yang Wenlun dengan cemas. Bahkan sebelum Li Xingyue selesai menelepon, Yang Wenlun kembali dikejutkan oleh gaya pemborosan Jiang Tian. Acara utama telah tiba. Barang terakhir malam ini. Di atas panggung, juru lelang tampak sedikit bersemangat dan berkata dengan suara lantang. Ini adalah sebuah kantong harum dari dinasti Ming di Tiongkok. Disulam dengan teknik Shu dan dinilai sebagai artefak. Memiliki efek menyegarkan pikiran, menenangkan jiwa, dan memperpanjang umur. Harga awal 10 juta dolar era baru, lelang dimulai sekarang. Jiang Tian awalnya tidak terlalu memperhatikan barang ini, tetapi tiba-tiba ia merasakan kelimpahan energi spiritual di benaknya. Herba eceng spiritual. Jiang Tian mengirimkan kesadarannya dan langsung berseru dalam hati. Herba eceng spiritual, juga dikenal sebagai pemakan energi spiritual, memiliki reputasi tinggi di dunia kultivasi sebagai formasi mantra tanaman. Tanaman ini dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi serta tumbuh dengan sangat cepat. Ia merupakan salah satu sumber kultivasi terpenting pada tahap pemurnian Qi akhir. Dengan tanaman ini, seseorang dapat memurnikan pil yang yuan berkualitas sangat tinggi. Setelah dikonsumsi, pil tersebut memungkinkan roh vital berkembang secara alami. Dapat dikatakan bahwa nilai satu herba eceng spiritual dewasa tidak kalah dengan formasi raksasa seperti formasi rhododendron besar. 10 juta dolar era baru. Jiang Tian mengangkat papan tawarannya. Bahkan jika ini hanya bibit herba eceng spiritual, ia hanya membutuhkan waktu 1 tahun, bahkan beberapa bulan, untuk tumbuh. Selain itu, setelah berbuah dan menghasilkan biji, ia dapat menanamnya kembali untuk terus menyerap energi spiritual. Kekurangan energi spiritual di bumi pun akan mudah teratasi, dan ia tidak perlu lagi mencari bahan formasi kemana-mana. Sial, dia mengangkat papan lagi, kali ini setara 40 juta yuan Tiongkok. Benar-benar tidak menganggap uang sebagai uang. Yang Wenlun tampak seperti baru saja dipukul. Matanya kosong, menatap Jiang Tian dengan linglung. 15 juta. Namun kali ini berbeda. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian mewah di barisan depan mengangkat tangannya dan menawar. Tuan muda Kuo sudah bergerak. Kuo Changsheng. Kuo Changsheng? Dia keturunan klan nomor 1 di benua bintang, keponakan Kuo Junfeng. Ya, kudengar dia mendirikan perusahaan perhiasan besar dengan aset lebih dari 10 miliar dolar era baru. Begitu ia mengangkat tangan, seluruh hadirin terkejut. Mereka saling berbisik dan berdiskusi. Kuo Changsheng berusia sekitar 30 tahun, berpakaian elegan dan tampan. Sepatu kulit pesanannya dari perancang Italia terkenal dihiasi banyak berlian air, tampak sangat mewah dan berkilau menyilaukan mata. Di sampingnya, seorang sekretaris wanita yang tinggi dan cantik menyebutkan harga tawaran atas namanya. Keluarga Kuo benar-benar luar biasa. Hanya untuk sebuah kantong harum, mereka berani membayar 60 juta yuan Tiongkok. Entah berapa banyak orang kaya di tempat itu memandangnya dengan kekaguman dan hormat, hati mereka bergetar. Ia langsung menaikkan harga 5 juta sekaligus, membuat banyak pesaing ragu. Di satu sisi, pihaknya memiliki kekayaan dan sumber daya yang melimpah. Di sisi lain, keluarga Kuo terlalu kuat di benua bintang, klan Tionghoa nomor 1 di sana. 15 juta untuk pertama kali. 15 juta untuk kedua kalinya. 15 juta untuk ketiga kalinya. Di barisan depan, Kuo Changsheng menyilangkan kaki dengan sikap penuh keyakinan akan kemenangan. Ia sama sekali tidak memandang para pesaingnya. Ulang tahun kakek akan segera diadakan. Pelacur kecil Kuo Lili itu entah mendapat keberuntungan macam apa. Dia benar-benar menemukan seorang master dari Tiongkok, membeli pil aneh, dan menyelamatkan kakeknya yang hampir mati. Jika aku tidak mengeluarkan sesuatu yang bagus sebagai hadiah ulang tahun, aku benar-benar akan ditekan oleh gadis itu. Sekarang semua hotel di benua bintang dikelola olehnya. Ini pertanda yang sangat buruk. Tepat ketika juru lelang di panggung hendak menjatuhkan palu dan Kuo Changsheng mengira semuanya sudah pasti. Tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar. 25 juta dolar era baru. Seluruh aula lelang langsung hening. Tak terhitung berapa banyak orang yang menatap pemuda tampan yang mengangkat papan tawaran itu dengan ngeri. 100 juta yuan Tiongkok. Sejak kapan Tiongkok punya begitu banyak orang kaya? Apakah uang di sana tidak dianggap uang? Apakah keluarganya membuka pabrik pencetak uang? Banyak orang kaya tidak berani mempercayainya. Putra dari keluarga mana ini?
Kedengarannya dia orang Tiongkok. Orang dari daratan berani bersaing dengan Tuan Muda Kuo untuk harta? Apakah dia bosan hidup? Banyak orang menoleh menatap Jiang Tian dengan terkejut. Jiang Tian. Kamu. Yang Wenlun dan Li Xingyue bahkan lebih bingung oleh aksi agresif Jiang Tian. Mata mereka terbuka lebar. Kerjasama Yang Wenlun dengan keluarga Kuo Nanyang baru saja dimulai dan belum benar-benar berkembang. Aset keluarganya hanya sekitar 1 miliar. Dan ia baru saja menghabiskan beberapa juta untuk membeli cincin giok. Itu pun sudah membuatnya sangat sakit hati. Tetapi Jiang Tian? Hanya untuk sebuah kantong harum, ia langsung menghabiskan setara keuntungan 1 tahun keluarga mereka. Namun bagi Jiang Tian, harga mentalnya sebenarnya mencapai 200 juta yuan Tiongkok. Bagi para kultivator, uang mudah didapat, tetapi sumber daya kultivasi sangat sulit diperoleh. Kuo Changsheng tiba-tiba menoleh dan menatap Jiang Tian dalam-dalam, lalu segera tertawa meremehkan. 30 juta. Ia adalah tuan muda tertua keluarga Kuo, terkenal luas. Jika ia mundur karena seorang pendatang dari daratan, bukankah ia akan ditertawakan jika kabar itu tersebar? Saat itu, Jiang Tian tidak lagi mengangkat papan tawaran, melainkan tersenyum sinis. Dari keluarga Kuo? Kalau begitu, aku tidak perlu bersaing dengan mereka. Bagaimanapun, malam ini ia memang berniat bertindak sendiri. Saat waktunya tiba, mereka tetap harus menyerahkannya dengan patuh. Melihat Jiang Tian menurunkan papan, Kuo Changsheng langsung tertawa dingin dan menggeleng dengan penghinaan. Orang desa dari daratan berani bersaing denganku, benar-benar tidak tahu diri. Juru lelang di atas panggung memanggil harga 3 kali seperti biasa. Tepat ketika Kuo Changsheng mengira kantong harum itu akan menjadi miliknya. Tiba-tiba, suara tenang kembali menggema di seluruh aula. 35 juta dolar era baru. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita berbaju hitam berpotongan rendah, bertubuh montok dan memikat seperti angsa hitam yang jahat namun memesona, mengangkat tangannya. Pewaris konsorsium Hilton, wanita terkenal kelas dunia, Pai Ruisi Hilton. Baiklah, kamu menang. Kuo Changsheng mengumpat dengan tidak senang. Ia menyalakan cerutunya, menggigitnya, mengisap dalam-dalam, lalu menyerah untuk menawar. 35 juta untuk pertama kali. 35 juta untuk kedua kali. 35 juta untuk ketiga kali. Juru lelang begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Setelah meneriakkan harga terakhir, ia menjatuhkan palu. Selamat, Nona Pai Ruisi Sierdun. Kantong harum ini menjadi milik Anda. Saat palu jatuh, seluruh hadirin langsung gempar. Keluarga Hilton benar-benar kaya. Ini setara dengan sekitar 150 juta yuan Tiongkok, hanya untuk sebuah kantong harum. Namun kejutan yang lebih besar masih akan datang. Ketika semua orang berdiri, Pai Ruisi Sierdun berjalan ke arah Jiang Tian dan menyerahkan kantong harum itu kepadanya. Ia tersenyum manis. Tuan Jiang, benda kecil ini saya berikan kepada Anda. Apa? Kantong harum yang dibeli dengan harga fantastis justru diberikan kepada orang lain. Semua orang tercengang. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar mengenal Pai Ruisi yang terkenal, dan Pai Ruisi bahkan memberinya kantong harum mahal itu. Yang Wenlun sudah benar-benar linglung dan terpaku. Itu adalah wanita terkenal kelas dunia. Bagaimana mungkin Jiang Tian, yang ia anggap tak berguna, mengenalnya? Hehe, kamu memang pintar. Jiang Tian menerima kantong harum itu lalu pergi bersama rombongannya. Kemarin, Saudari Hilton dan Jiang Tian sebenarnya menginap di hotel yang sama. Di tengah malam, sekelompok besar ular berbisa kembali menyelinap masuk, tetapi semuanya dibunuh oleh jimat pelindung yang diberikan Jiang Tian kepada mereka. Selain itu, penyihir ular yang berada di taman ratusan meter jauhnya justru tewas digigit oleh ular berbisanya sendiri, sebuah serangan balik dari seni Arcane. Keesokan harinya, berita terkait kejadian itu akan tersebar. Faktanya, ketika Jiang Tian melihat berita itu, ia juga menyadari bahwa penyihir pengendali ular tersebut adalah kenalan lama, tetualan dari Sekte Lima Racun, yang juga merupakan pengikut Kuo Lili. Saudari Hilton yang juga melihat berita itu segera memahami bahwa Jiang Tian adalah seorang master dan telah menyelamatkan nyawa mereka. Inilah alasan Pai Ruisi Sierdun membalas budi tersebut. Karena pihak lain berniat membalas, Jiang Tian tidak mengatakan bahwa ia berterima kasih, ia hanya menyebutnya pintar. Pai Ruisi, siapa orang desa dari Tiongkok itu? Kamu memberikannya kepadanya. Kuo Changsheng berjalan mendekat sambil menggelengkan kepala dan bertanya sambil tersenyum. Oh,
Seorang pesulap. Pertunjukan sulapnya sangat menakjubkan. Pai Ruisi memandangnya dengan iba, lalu pergi meninggalkan aula lelang dengan kepala tegak dan dada membusung. Keluarga Kuo kalian akan mendapat masalah. Pesulap apa? Kau kira aku bodoh? Kuo Changsheng meludah dengan kesal. Sudah dapat kabarnya? Ketika Yang Wenlun melihat ponsel Li Xingyue jatuh ke lantai dengan bunyi, pak, wajahnya menjadi sepucat kertas. Ia tidak bisa menahan diri untuk menyalakan sebatang rokok dan bertanya penasaran. Kamu tahu grup Raja Obat? Kata Li Xingyue dengan tatapan kosong. Siapa yang tidak tahu? Perusahaan farmasi nomor 1 di Tiongkok, dengan kapitalisasi pasar ratusan miliar, bahkan memiliki pemenang hadiah Nobel di laboratorium Sani, kata Yang Wenlun dengan ekspresi penuh kekaguman. Beberapa keluarga besar di Jinling seperti keluarga Nie dan San, serta beberapa perusahaan terbuka di Zhonghai dan lainnya, semuanya pernah dikalahkan oleh mereka. Jangankan Yang Wenlun, bahkan ayahnya yang telah berkecimpung di pasar selama bertahun-tahun pun penuh pujian terhadap grup Raja Obat. Di tengah krisis finansial global yang membuat ekonomi semakin terpuruk, kebangkitan grup Raja Obat bagaikan sebuah mitos. Grup Raja Obat adalah milik keluarga Jiang dari Jinling, dan Jiang Tian adalah putra mahkota keluarga Jiang Jinling. Ketua grup Raja Obat, Zhang Wanqing, adalah ibu Jiang Tian. Suara Li Xingyue bergetar saat mengatakannya, dipenuhi perasaan yang campur aduk. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi. Bersambung.